Untuk guru olahraga SD masih ada. Namun tidak bisa Bapak Ibu ditempatkan di SD langsung, secara langsung. Karena apa? Pada saat mengikuti seleksi tahun 2021, Bapak Ibu guru ini melamarnya di guru olahraga SMP. Gimana alur pelamarannya? Alur pelamaran, monggo dicermati. Pelamar yang perlu diperhatikan pertama, jenengan sekarang harus perpal KTP, NIK-nya harus dicek betul. Nomor NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir harus dicek betul. Karena apa Bapak Ibu? Pelaksanaan seleksi ini berbasis NIK, berbasis KTP. Data kependudukan atau KTP ini akan connect dengan Dapodik, connect dengan sistemnya SSCASN. Kenapa kami sampaikan di awal tadi harus disinkronkan dulu antara NIK, nama, tempat, tanggal lahir. Ini harus disinkronkan karena basis pelaksanaan seleksi ini adalah data kependudukan basisnya. Nah, guru tahun 2022 yang lulus passing grade atau nilai ambang batas. Nah, Bapak Ibu pertama tadi harus perpal KTP, juga Dapodik. Tadi lupa belum saya sampaikan. Kenapa ini penting? Penting sekali. Karena apa? Antara KTP, Dapodik, SSCASN akan sinkron. Misal ada salah satu saja yang tidak sama, saya pastikan tidak akan bisa login. Nah, pengalaman kemarin pada saat pendaftaran tenaga non ASN itu menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu juga kami. Sedikit saja ada yang keliru antara nomor NIK atau nama kurang spasi atau kurang titik atau tidak kurang huruf, itu tidak bisa login. Nah, sekali lagi KTP harus sinkron dengan Dapodik dan CASN. Nah, setelah Bapak Ibu login menggunakan akun tahun 2021 pada saat pelamaran atau tes tahun 2021 itu, nanti langsung memilih penempatan. Nah, gimana penempatannya ini? Penempatan sudah ada, tinggal ngeklik saja. Setelah itu langsung proses pemberkasan. Apa itu pemberkasan? Pemberkasan itu adalah melengkapi berkas dan pengusulan NIK. Kemana? BKN. Siapa yang melakukan? DKPP untuk proses pemberkasan. Tapi dengan catatan nanti harus diumumkan juga sebagaimana tahapan-tahapan seleksi lainnya. Itu.
untuk P1. Nah, ini alur seleksi pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan. Siapa? Adalah guru THK 2 honorer negeri PPG swasta yang mengikuti seleksi tahun 2021. Bojonegoro ada berapa Pak yang belum mendapatkan penempatan? Ada sebanyak 60 guru. Nah, 60 guru ini adalah Bapak Ibu guru yang dulu melamar mapel olahraga. Nah, karena di Bojonegoro sudah penuh, di SMP-nya sudah penuh, maka sesuai Juknis 60 guru ini harus pertama ada dua opsi. Nah, pertama menunggu formasi kalau sudah ada, misalkan ada guru SMPA yang sudah pensiun tahun depan, saya nunggu ini aja. Nah, itu bisa. Kedua, opsi kedua dapat ditempatkan di instansi lain atau unit kerja lain kalau ada. Nah, kalau di Bojonegoro semua SMP sudah penuh, sehingga Bapak Ibu guru olahraga yang terkumpul 60 orang ini tidak bisa langsung ditempatkan di observasi. Karena apa? Bapak Ibu, memang di Bojonegoro itu untuk guru olahraga SD masih ada. Namun tidak bisa Bapak Ibu ditempatkan di SD langsung, secara langsung. Karena apa? Pada saat mengikuti seleksi tahun 2021, Bapak Ibu guru ini melamarnya di guru olahraga SMP. Nah, penempatan itu disesuaikan dengan saat pelamaran. Jadi misalkan dulu melamar di SD, sekarang mintanya dikembalikan di SMP, itu tidak bisa. Bojonegoro ada. Apa ada? Ada. Misalkan Bapak Ibu guru IPS yang tahun 2021 itu ikut melamar di guru kelas. Lulus. Nah, namun Bapak Ibu sekarang ada yang meminta, Pak, Mbok ya saya dikembalikan di SMP karena formasinya sudah ada. Itu tidak bisa, sekali lagi tidak bisa, karena penempatan disesuaikan dengan melamar. Oke. Alur seleksinya gimana untuk prioritas 2 dan 3 atau yang observasi? Pertama, tetap login bagi pelamar yang sudah memiliki akun dan daftar atau membuat akun bagi yang belum. Persyaratannya apa? Nanti kita jelaskan. Saya yakin Bapak Ibu juga tidak asing dengan aplikasi ini, karena apa? Pengalaman kemarin pada saat barangkali ngisi pendataan tenaga non ASN yang baru kita selesaikan kemarin. Nah, setelah masuk data akun, pemilihan formasi. Nah, formasi tetap sama, sudah ada pilihan.
diutamakan di tempat Bapak Ibu mengajar sekarang. Itu sudah ada dan sudah terpetakan di Dapodik. Nanti Bapak Ibu tinggal ngeklik di sistem. Nah, selanjutnya seleksi administrasi. Nah, sebelum kami masuk seleksi administrasi, pada saat pemilihan formasi, nanti Bapak Ibu mungkin kalau ada menu penambahan atau perbaikan data, monggo kalau ada. Ya. Kalau tidak ada, nanti tahapan berikutnya adalah seleksi administrasi oleh Pemda. Pemda siapa? Oleh kami, tim. Kami ada tim nanti, gabungan antara BKPP dan Dinas Pendidikan. Ini apa yang dinilai atau diseleksi? Yang dinilai atau seleksi antara lain adalah linearitas pendidikan dengan formasi yang dipilih. Misalkan guru IPS, bisa jadi Bapak Ibu itu milih guru IPS, nah, tapi ijazahnya pakai bahasa Inggris yang diupload. Nah, dari itu kami nanti akan menyeleksi secara faktual berkas-berkas Bapak Ibu yang diupload. Itu seleksi administrasi yang kita lakukan, sehingga diharapkan nanti tidak akan terjadi ketidaksesuaian antara formasi dengan ijazah yang dimiliki. Selanjutnya adalah sanggah administrasi, tetap dikasih waktu sanggah nanti. Misalkan, Pak, saya ini sudah mempunyai S1 ini apa? S1 PGSD atau D4 PGSD. Tapi kok tidak masuk, Pak? Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu menyanggah. Selanjutnya pengumuman seleksi administrasi. Setelah Bapak Ibu menyanggah, tetap tahapan berikutnya adalah kita umumkan seleksi administrasinya, yang lolos seleksi administrasi. Nah, setelah lolos dari seleksi administrasi, baru Bapak Ibu dilakukan seleksi kompetensi. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, Dinas Pendidikan, dan BKPP atau BKPSDM. Kalau di Bojonegoro BKPP. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru senior, seperti kami sampaikan tadi, materi di awal adalah menilai pedagodik jenengan, terus kualifikasi dan lain sebagainya tadi. Dengan cara apa? Caranya nanti tetap pakai aplikasi. Jadi Bapak Ibu Kepala sekolah, guru senior, dan pengawas maupun dinas pendidikan dalam menilai panjenengan semua tetap menggunakan aplikasi. Jadi tinggal centang-centang saja. Nah, centang pun itu nanti hasilnya tidak akan diketahui oleh kepala sekolah, guru senior maupun pengawas. Seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, yang bisa mengetahui nilai panjenengan semua adalah hanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPP. Kami pun tidak tahu. Nah, beliau berdua ini yang
tahu nilainya berapa. Nah, di centangan ada nilainya enggak, Pak? Tidak ada. Misalkan Pak Kepala Sekolah atau guru senior ada yang kepingin untuk menilai yang terbaik. Menurut saya ini nilai apa? Saya memilih yang terbaik. Kan ada pilihan A, B, C, D. Dari pertanyaan satu jawabannya mungkin A, B, C, D. Tinggal centang aja. Oh, ini jawaban yang terbaik. Ini jawaban yang terbaik menurut kepala sekolah. Namun itu belum tentu. Sekali lagi, belum tentu nilai yang diberikan menurut penilai itu yang terbaik. Bisa jadi itu menjadi, jadi mungkin nanti kamu kasih nilai, keluar nilainya, dan kami jamin potensi. Nah, setiap kegiatan seleksi itu misalkan ada yang menyanggah, kalau kita verifikasi, kita lihat benar, kita akan umumkan di pengumuman seleksi kompetensi. Selanjutnya dari situ, setelah pengumuman kompetensi itu akan terlihat. Nah, penempatan pertama adalah guru yang memiliki nilai tertinggi di sekolah induk. Hitungnya. Nah, ini Bapak Ibu, sistem penilaian dibentuk secara berjenjang. Ini alur penilaiannya. Ini perlu kami sampaikan juga untuk mengantisipasi barangkali ada yang ada menawarkan hal-hal di luar sistem. Nah, ini pertama, pelamar masuk melalui akun yang sudah dibentuk tadi. Terus setelah seleksi administrasi, guru senior memberikan nilai. Setelah itu baru kepala sekolah. Nah, setelah kepala sekolah, pengawas melakukan penilaian juga. Nah, setelah itu secara berjenjang dinilai oleh kepala dinas pendidikan, dan terakhir adalah BKPP, Pak Kepala BKPP yang akan memberikan ranking atau penilaian kepada Bapak Ibu sekalian. 3. Mekanisme pelamar UML. Mohon maaf untuk speakernya untuk di unmute ya. Bagaimana tes pelamar umum? Selective tes dilaksanakan apabila masih tersedia kuota. Jelas di Kabupaten Bojonegoro itu masih tersedia kuota. Sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, ada 1883. Berapa tadi? Itu sehingga Bojonegoro dipastikan akan membuka untuk pelamar umum atau yang sudah memiliki masa kerja di Dapodik namun belum 3 tahun bagi sekolah negeri maupun swasta. Kalau swasta boleh lebih dari 3 tahun juga, tidak hanya kurang tahu. Nah, dan lulusan PPG. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan CAT, ya.
sekali lagi dengan menggunakan CAT. Bisa jadi kayak pada saat mengikuti seleksi tahun 2021. Apa yang dinilai kompetensi teknis sesuai dengan mata pelajaran, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dengan bobot masing-masing 60, 40 seperti yang ada di slide. Nah, alur seleksi umum sama, tetap daftar atau membuat akun dulu. Nah, baru bisa masuk login di SNMPTN. Rencana jadwalnya kapan? Sesuai dengan simulasi jadwal yang kami terima, itu dilaksanakan mulai Oktober ini. Perkiraan tanggal 5 itu untuk pembuatan akun dan pendaftaran. Tapi secara resmi, surat resmi belum kami dapatkan. Nah, tapi oke, kita simulasikan tetap tanggal 5. Yang perlu dipersiapkan adalah dokumen-dokumen yang Bapak Ibu miliki. Nanti habis ini kita jelaskan, sampaikan. Pengumuman hasil pelamaran, pertama pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi administrasi, pengumuman seleksi administrasi, masa sanggah, dan seterusnya. Namun tahapannya tetap akan dimulai di bulan Oktober. Untuk itu Bapak Ibu untuk menyiapkan segala sesuatunya. Saya yakin dokumen-dokumen yang diperlukan Bapak Ibu sudah memiliki. Karena apa? Pada saat pengisian tenaga non ASN kemarin juga hampir sama.